Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope it's a wonderful day. Are you ready to study? Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Teman-teman, pada pertemuan hari ini kita masih membahas tema 8 ya. Tema 8, lingkungan sahabat kita. Subtema 3, usaha pelestarian lingkungan. Muatan pelajaran bahasa Indonesia. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan teman-teman dapat mengidentifikasi peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Minggu lalu, kita sudah belajar untuk mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. Masih ingatkah teman-teman, ada 4 langkah yang bisa kita lakukan, yaitu membaca teks dengan seksama. Kemudian yang kedua adalah menemukan gagasan pokok dalam setiap paragraf. Yang ketiga adalah memberikan tanda khusus pada setiap kata kunci. Dan yang terakhir adalah membuat catatan berupa peta pikiran atau diagram alir. Berikut ada sebuah teks yang berjudul Jangan Sepelekan Rasa Haus. Mari kita baca bersama-sama. Rasa haus seringkali kita anggap sepele. Rasa haus merupakan sinyal bahwa tubuh membutuhkan air. Sebagai komponen awal dalam tubuh seseorang, air yang cukup dibutuhkan tubuh agar organ-organ di dalam tubuh kita dapat berfungsi dengan baik. Tubuh yang kekurangan air dapat mengakibatkan dehidrasi. Ada beberapa tingkatan dehidrasi, dari ringan, sedang, dan berat. Menurut buku yang berjudul Air Bagi Kesehatan oleh Dr. Budi Iman Santoso, Profesor Dr. Insinyur Hardiansa, Dr. Perlindungan Siregar, dan Dr. Sudung Pardede, seseorang dikatakan dehidrasi ringan saat kehilangan 1% hingga 5% cairan dalam tubuhnya, atau dari jumlah cairan yang keluar. Kekurangan airnya baru mencapai sekitar 10% atau 1.500 ml. Hal tersebut menyebabkan gangguan-gangguan ringan, di antaranya mood yang turun, rasa mudah lelah, mudah cemas, kurangnya konsentrasi, turunnya kewaspadaan visual atau sakit kepala. Dehidrasi dikategorikan sedang jika kekurangan cairan mencapai minus 20% atau 3.000 ml dan resikonya harus diinfus karena tubuh sudah gagal mengatasi kekurangan cairan dalam tubuh. Sedangkan disebut berat jika kekurangannya mencapai 30% atau sekitar 4.000 ml. Untuk yang terakhir ini, dampak paling mengerikan adalah kematian. Jadi, Dr. Saptawati menyarankan untuk segera minum jika terasa haus. Apabila dibiarkan terus-menerus, dapat berpotensi menyebabkan penyakit-penyakit serius seperti konstipasi atau susah buang air besar, infeksi saluran kemih, dan infeksi batu ginjal. Dari wacana tadi, kita bisa menentukan gagasan pokok. Pada paragraf pertama, gagasan pokok yang kita bisa temui adalah tubuh yang kekurangan air mengakibatkan dehidrasi. Paragraf kedua berisi tentang tingkatan dehidrasi dalam buku yang berjudul Air Bagi Kehidupan. Dan yang ketiga, membicarakan tentang dehidrasi sedang dan berat. Kata kunci yang bisa kita dapatkan antara lain haus, dehidrasi, tingkatan dehidrasi,
akibat dari dehidrasi ringan, dehidrasi sedang dan resikonya, dan dehidrasi berat dan resikonya. Jika kita buat dalam bentuk peta pikiran, seperti ini ya teman-teman. Kemudian, jika kita buat dalam bentuk diagram alir, akan tampak tampilannya seperti ini. Untuk menjelaskan peristiwa penting non-fiksi dengan menjawab pertanyaan. Langkah yang pertama adalah dengan membaca teks dengan seksama. Langkah kedua, pahami teks dengan benar. Dan langkah ketiga adalah menjawab pertanyaan yang diajukan. Mari kita praktekkan. Bacalah teks berikut ini. Cara mudah menghemat air di rumah. Air adalah sumber daya alam yang sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Oleh karena itu, sebagai seseorang yang akan selalu menggantungkan diri pada air, kita memang sudah seharusnya untuk menjaganya. Meskipun air termasuk sumber daya alam yang terbarukan, namun untuk air bersih ternyata sumber daya ini tidak dapat diperbarui. Keberadaan air bersih yang terus berkurang setiap tahunnya membuat kita harus waspada akan persediaannya. Untuk menjaga persediaan air bersih, kita mau tidak mau harus melakukan penghematan. Cara pertama untuk melakukan penghematan adalah dengan mengurangi siraman pada beberapa aktivitas. Beberapa aktivitas penyiraman yang biasa dilakukan manusia adalah aktivitas mencuci kendaraan, menyiram tanaman dan halaman, atau juga aktivitas penyiraman pada toilet duduk. Dalam aktivitas ini, kita tidak boleh menggunakan air secara berlebihan. Gunakan air sesuai dengan keperluan agar dapat menghemat air. Cara kedua adalah melakukan pemantauan pada penggunaan air di rumah. Pemantauan dapat dilakukan seperti selalu mengecek keran air agar selalu tertutup rapat. Salah satu hal yang seringkali membuat sumber daya air ini banyak terbuang sia-sia adalah lupa mematikan keran air. Saat keran air terbuka dan mengeluarkan air, maka akan terjadi pemborosan air. Dari teks tadi, kita bisa mendapatkan informasi dengan membuat pertanyaan. 1. Mengapa kita harus menghemat air bersih? Maka jawabannya adalah kita harus menghemat air bersih karena air bersih merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Pertanyaan kedua, apa yang harus kita lakukan untuk menghemat air bersih di rumah? Maka jawabannya adalah yang harus kita lakukan untuk menghemat air bersih di rumah adalah dengan dua cara, yaitu mengurangi siraman pada beberapa aktivitas dan melakukan pemantauan pada penggunaan air bersih di rumah. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara melakukan pemantauan penggunaan air bersih di rumah? Maka jawabannya adalah pemantauan penggunaan air bersih di rumah dapat dilakukan dengan selalu memeriksa keran air agar selalu tertutup. Dari jawaban pertanyaan ini merupakan informasi penting yang bisa kita dapatkan dari teks tadi. Nah, tugas teman-teman hari ini adalah buka buku Bu Pena 5C halaman 86. Kemudian silakan kerjakan latihan soal muatan bahasa Indonesia. Tuliskan jawabanmu di buku tulis dengan rapi. Jika sudah selesai, segera kirimkan ke guru kalian masing-masing. Alhamdulillah, materi pembelajaran bahasa Indonesia hari ini sudah selesai.
Jika ada yang ditanyakan atau ada yang belum kalian pahami, kalian boleh bertanya kepada Bapak atau Ibu Guru. Thank you for your attention. Let's close our lesson today by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. See you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.